Perkenalkan, nama saya Felicia Halim. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. NPM saya 2101020023. Dosen pengampu, Bu Manalisa Prince SPD. Di sini saya akan menampilkan sebuah video yang menjelaskan tentang biografi sastrawan Indonesia angkatan 45. Berikut videonya. Sejarah penamaan angkatan 45. Sejak kekalahan Jepang kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 dan kemerdekaan Indonesia, kehidupan kegiatan kebudayaan termasuk sastra mempunyai tonggak yang penting. Suasana jiwa dan penciptaan yang sebelumnya terkekang kini mendapatkan kebebasan yang nyata. Para sastrawan Indonesia merasakan sekali kemerdekaan dan tanggung jawab untuk mengisinya. Individualitas yang diidamkan oleh Pujangga Baru dilaksanakan dengan penuh konsekuen oleh Angkatan 45. Nama Angkatan 45 diberikan pada tahun 1949 oleh Rosian Anwar. Meski tidak disetujui oleh banyak sastrawan, karena nama itu kurang pantas ditujukan kepada sastrawan yang notabene berbeda dengan para pejuang kemerdekaan, atau yang diberi predikat sebelumnya sebagai Angkatan 45. Ada 4 tokoh utama yang sering dianggap sebagai pelopor Angkatan 45, yaitu Chairil Anwar, Asrul Sani, Rifai Apin, dan Idrus. Surat Kepercayaan Gelanggang. Surat Kepercayaan Gelanggang adalah pernyataan sikap dari beberapa sastrawan Indonesia yang kemudian hari dikenal sebagai Angkatan 45. Surat Kepercayaan Gelanggang berbunyi sebagai berikut. Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia, dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang banyak, dan pengertian rakyat bagi kami adalah kumpulan campur baur dari mana dunia baru yang sehat dapat dilahirkan. Keindonesiaan kami tidak semata-mata karena kulit kami yang sawo matang, rambut kami yang hitam, atau tulang pelipis kami yang menjorok ke depan, tetapi lebih banyak oleh apa yang diutarakan oleh wujud pernyataan hati dan pikiran kami. Kami tidak akan memberi kata ikatan untuk kebudayaan Indonesia. Kami tidak ingat akan melap-lap hasil kebudayaan lama sampai berkilat untuk dibanggakan. Tetapi kami memikirkan suatu penghidupan kebudayaan baru yang sehat. Kebudayaan Indonesia ditetapkan oleh kesatuan berbagai-bagai rangsang suara yang disebabkan oleh suara yang dilontarkan kembali dalam bentuk suara sendiri. Kami menentang segala usaha yang mempersempit dan menghalangi tidak betulnya pemeriksaan ukuran nilai. Revolusi bagi kami ialah penempatan nilai-nilai baru atas nilai-nilai usang yang harus dihancurkan. Demikian kami berpendapat bahwa revolusi di tanah air kami sendiri belum selesai. Dalam penemuan kami mungkin tidak selalu asli. Yang pokok ditemui adalah manusia. Dalam cara kami mencari, membahas, dan menelaahlah kami membawa sifat sendiri. Penghargaan kami terhadap keadaan keliling atau masyarakat adalah penghargaan orang-orang yang mengetahui adanya saling pengaruh antara masyarakat dan seniman. Pelopor Angkatan 45. Yang pertama yaitu Chairil Anwar. Lahir pada tanggal 26 Juli 1922 di Medan. Ia adalah penyair terkemuka di Indonesia, berdarah Minangkabau. Dia diperkirakan telah menulis 96 karya, termasuk 70 puisi, bersama Asrul Sani dan Rifai Apin. Dia dinobatkan oleh H.B. Jassin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil dilahirkan dan dibesarkan di Medan sebelum pindah ke Batavia atau yang sekarang lebih dikenal dengan Jakarta dengan ibunya pada tahun 1940, di mana dia mulai menggeluti dunia sastra. Setelah mempublikasikan puisi pertamanya pada tahun 1942, Chairil terus menulis. Puisinya menyangkut berbagai tema, mulai dari pemberontakan, kematian, individualisme, dan eksistensialisme. Dan ia meninggal pada tanggal 28 April 1949 di Jakarta pada umur 26 tahun. Contoh karyanya yaitu Deru Campur Debu pada tahun 1949, Kerikil Tajam yang Terempas dan yang Putus, 3 Menguak Takdir, Aku Ini Binatang Jalang,
yang merupakan kumpulan puisi, dan Derai-Derai Cemara yang juga merupakan puisi. Yang kedua yaitu ada Asrul Sani, lahir pada tanggal 10 Juni 1926 di Rao, Sumatera Barat. Di dalam dunia sastra, Asrul Sani dikenal sebagai seorang pelopor angkatan 45. Karirnya sebagai sastrawan mulai menanjak seketika bersama Chairil Anwar dan Rifai Yapin, yaitu menerbitkan buku kumpulan puisi yang berjudul Tiga Menguat Takdir. Kumpulan puisi itu sangat banyak mendapat tanggapan, terutama judulnya yang mendatangkan beberapa tafsir. Setelah itu, mereka juga menggebrak dunia sastra dengan memproklamirkan surat kepercayaan gelanggang sebagai manifestasi sikap budaya mereka. Gebrakan itu benar-benar mempopulerkan mereka. Selain itu, ia pun pernah menjadi redaktur majalah Pujangga Baru. Dan ia meninggal pada tanggal 11 Januari 2004 di Jakarta pada umur 77 tahun. Contoh karyanya yaitu Tiga Menguat Takdir yang merupakan kumpulan sajak bersama Chairil Anwar dan Rifai Yapin, Dari Suatu Masa Dari Suatu Tempat yang merupakan kumpulan cerpen, Mantra yang merupakan kumpulan sajak, Mahkamah yang merupakan drama, Jenderal Nagabonar yang merupakan skenario film, dan Surat-Surat Kepercayaan yang merupakan kumpulan esai. Yang ketiga ada Rifai Yapin, lahir pada tanggal 30 Agustus 1927 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Ia pernah menjadi redaktur Nusantara, Gema Suasana, Gelanggang Siasat, Zenit, dan Zaman Baru. Dan ia juga pernah menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, DPRD DKI Jakarta. Dan ia juga merupakan salah seorang pimpinan pusat Lekra pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Setelah peristiwa G30 SPKI, ia ditahan di Pulau Buru selama 14 tahun dan dibebaskan pada akhir tahun 1979. Dan ia meninggal pada bulan April 1995 di Jakarta. Contoh karyanya yaitu puisi-puisinya yang dimuat dalam Gema Tanah Air, Dari Dunia Yang Belum, dan bersama Chairil Anwar dan Asrul Sani dia menerbitkan antologi puisi Tiga Menguat Takdir. Yang keempat yaitu ada Idrus, lahir pada tanggal 21 September 1921 di Padang, Sumatera Barat. Karya-karya Idrus ditulis dengan bahasa sehari-hari yang ringkas, sederhana, dan tanpa hiasan kata-kata. Persoalan yang sering menjadi tema utama karyanya adalah masalah-masalah sosial yang terjadi pada zamannya. Ia membongkar habis keadaan buruk dan kacau pada masa revolusi dan zaman Jepang. Dalam karyanya ia menonjolkan berbagai kelemahan manusia. Konsep penceritaan semacam ini dipelajarinya dari sastrawan ekspresionis Belanda, Willem Elschot. Gaya sastra ini memfokuskan pada ketepatan dalam bentuk seharusnya. Dan ia meninggal pada tanggal 18 Mei 1979 di Padang, Sumatera Barat pada umur 57 tahun. Contoh karyanya itu Aki yang berupa novel pada tahun 1949, Perempuan dan Kebangsaan, Hati Nurani Manusia, Hikayat Petualang 5, dan Hikayat Putri Penelope yang juga merupakan novel pada tahun 1973. Pengarang Angkatan Sastra 45. Yang pertama, Akdiat Kartamiharja, yang lahir pada tanggal 6 Maret 1911 di Cibatu, Garut, Jawa Barat. Ia berpendidikan AMS Solo
dan Fakultas Sastra dan Filsafat Universitas Indonesia. Ia pernah bekerja sebagai guru di perguruan taman siswa, redaktur Balai Pustaka, Kepala Jawatan Kebudayaan Perwakilan Jakarta Raya, dosen Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tahun 1956 sampai dengan 1961, dan sejak tahun 1961 hingga pensiun ke dosen kesusastraan Indonesia pada Australian National University, dan ia meninggal di Canberra, Australia pada tanggal 18 Juli 2010 di umur 99 tahun. Contoh karyanya yaitu novel ateis, drama bentrokan dalam asrama, kumpulan cerpen keretakan dan ketegangan, novel Singapura Debu Cinta Beterbangan, kumpulan cerpen Belita Nasib, dan Pak Dullah in Extremis yang merupakan drama. Yang kedua yaitu Mokhtar Lubis, lahir pada tanggal 17 Maret 1922 di Padang, Sumatera Barat. Ia adalah seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia. Dia merupakan lulusan HIS dan Sekolah Ekonomi Kayu Tanam yang belajar tentang jurnalisme dan beberapa bahasa asing secara autodidak. Sejak zaman pendudukan Jepang, ia telah dalam lapangan penerangan. Ia turut mendirikan kantor berita Antara, kemudian mendirikan dan memimpin Harian Indonesia Raya yang telah dilarang terbit. Ia mendirikan majalah sastra Horizon bersama kawan-kawannya, dan ia meninggal pada tanggal 2 Juli 2004 pada umur 82 tahun di Jakarta. Dan contoh karyanya itu kumpulan cerpen perempuan, cerita anak harta karun, novel Tanah Gersang, Harimau-Harimau yang juga merupakan novel, Penyamun dalam Rimba yang juga merupakan cerita anak, dan Judar Bersaudara yang juga cerita anak. Dan ketiga yaitu Pramudia Ananta, lahir pada tanggal 16 Februari 1925 di Blora, Jawa Tengah. Nama asli Pramudia adalah Pramudia Ananta Mastur, sebagaimana yang tertulis dalam koleksi cerita pendek semi autobiografinya yang berjudul Cerita dari Blora. Karena nama keluarga Mastur atau nama ayahnya dirasakan terlalu aristokratik, ia menghilangkan awalan Jawa Mas dari nama tersebut dan menggunakan Tur sebagai nama keluarganya. Pramudia menempuh pendidikan pada sekolah kejuruan radio di Surabaya, dan kemudian bekerja sebagai juru ketik untuk surat kabar Jepang di Jakarta selama pendudukan Jepang di Indonesia. Dan ia meninggal pada tanggal 30 April 2006 di Jakarta pada umur 81 tahun. Contoh karyanya itu ada novel Bumi Manusia, Keluarga Gerilya, Gadis Pantai, dan Jejak Langkah. Karakteristik sastra angkatan 45. Yang pertama yaitu revolusioner. Revolusioner yang artinya dalam bentuk dan isi, membuang tradisi lama dan menciptakan bentuk baru sesuai dengan getaran sukmanya merdeka. Yang kedua, mengutamakan isi. Mengutamakan isi dalam pencapaian tujuan yang nyata. Karena itu, bahasanya pendek, terpilih, dan padat berbobot dalam proses mencari dan menemukan hakikat hidup. Seni adalah sebagai sarana untuk menopang manusia dan dunia sedalam-dalamnya. Yang ketiga, ekspresionis. Ekspresionis di sini dimaksudkan yaitu mengutamakan ekspresi yang jernih. Yang keempat, individualis. Individualis yaitu lebih mengutamakan cara-cara pribadi. Yang kelima, humanisme universal. Humanisme universal bersifat kemanusiaan umum. Indonesia dibawa dalam perjuangan keadilan dunia. Yang keenam yaitu tidak terikat oleh konvensi. Konvensi masyarakat yang penting adalah melakukan segala percobaan dengan kehidupan dalam mencapai nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia. Yang ketujuh, tema yang dibicarakan yaitu humanisme, sahala atau
bisa juga disebut dengan martabat manusia, penderitaan rakyat, moral, keganasan perang, dengan keroncongnya perut lapar.